Ya, eh, THF sudah lahir, berjalan, tumbuh, tapi sesungguhnya masih banyak agenda besar yang ingin dicapai dan belum terrealisasi. Namun demikian, usaha-usaha yang ada itu hasilnya terukur. Jadi kita sendiri menyadari bahwa tujuan yang kita raih ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada kerjasama dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, daerah maupun juga masyarakat setempat. Misalnya bagaimana membangun wilayah kedua. Satu, mengembangkan pusat wisata alam maupun juga budaya warisan semacam Borobudur dan semacamnya. Ini kan sungguhnya sangat potensial, tapi memerlukan satu grand design. Untuk membuat grand design itu mudah, tapi persoalannya adalah berbagai pihak itu mau mendukung tidak, paham tidak. Nah, jadi perjuangan THF hemat saya memang bagaimana bisa menjelaskan, meyakinkan, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Yang kedua, wisata alam, ataupun juga bagaimana mengembangkan pusat-pusat pendidikan di wilayah itu. Masa depan keluarga, masyarakat, bangsa itu sangat dibutuhkan oleh pendidikan yang maju. Negara manapun yang bagus, yang paling nyata tentu Jepang ya. Pasca Perang Dunia, bangkit karena pendidikannya. Korea Selatan karena pendidikannya. Dan pendidikan di sini ada dua hal, yaitu apa? Karakter building dan ilmu pengetahuan. Jadi riset bidang keilmuan tanpa ilmu pengetahuan, riset, teknologi, aset yang begitu melimpah, ini sulit dikembangkan. Namun demikian, kalau toh ada ilmuwan yang punya kemampuan riset, wawasan ilmunya mendalam, tapi kalau dia tidak punya komitmen, integritas untuk melayani masyarakat, ini juga sulit. Jadi ini penting. Oleh karena itu Magelang kalau ingin bangkit adalah bagaimana kita mendesain sekolah-sekolah dari SMP, SMP yang bagus-bagus, yang jangkauannya itu 20 tahun ke depan. Karena kalau nanam generasi itu paling nggak kan 23 tahun. Ya kalau kita berpikir ingin panen padi, jagung 3,5 bulan. Tapi kalau generasi itu paling tidak kan 20 tahun. Nah ini yang saya belum melihat satu grand design memajukan. Itu mestinya menjadi agenda masing-masing pemerintah daerah. Gunanya desentralisasi itu diharapkan layanan birokrasi itu semakin dekat dengan rakyat dan pemerintah bisa memberdayakan potensi daerahnya. Tapi ini kan tidak, ke bawah kurang berakar, kemudian ke atas pun koordinasinya juga kurang. Jadi ada yang salah dalam satu mekanisme kinerja birokrasi politik saat ini. Bukan masalah desentralisasinya. Bukan di situ, tapi ada satu varian-varian mekanisme pelaksanaan yang salah pada desentralisasi. Ini yang perlu dievaluasi. Yang real satu bahwa kita ini sangat kaya dengan identitas tradisi lokal. Sejak masakan, bahasa. Jadi kalau misalnya ke Indonesia, itu masakannya kan bukan masakan nasional, tapi etnis kan. Masakan Padang, masakan Sunda. Nah ini salah satu identitas, belum lagi bahasanya dan budaya. Yang nasional hanya bahasa Indonesia. Tapi kalau budaya-budaya sebenarnya kan kaya sekali. Kemudian bagaimana bahwa itu menjadi
instrumen dan identitas dari pengembangan karakter. Yang berikutnya, dari situ kemudian kita membangun pendidikan yang punya wawasan nasional. Jadi punya akar daerah, tapi kita punya komitmen wawasan nasional, baru nanti kita punya wawasan global. Tapi sekarang ini kita kagum pada produk global, kita pengguna global, padahal aset kita itu, aset SDM, aset budaya, aset alam luar biasa. Jadi ini perlu ada satu gerakan penyadaran, tapi juga yang konkret. Yang berikutnya lagi untuk kebangkitan itu tadi bagaimana bahwa parpol-parpol pemerintah itu ada agenda dan ada kegairahan itu untuk memajukan rakyatnya. Sekarang ini orang sibuk untuk berebut jabatan, birokrasi, tapi untuk melayani dirinya, bukan untuk rakyatnya. Ongkos politik itu mahal sekali, baik uang, emosi, mahal sekali. Tapi pertanyaannya, ada enggak satu prestasi yang sustain, yang dirasakan masyarakat? Hiruk-pikuk politik itu kan sesaat saja. Padahal masyarakat, bangsa, budaya, usianya kan puluhan ratusan tahun. Nah, mestinya pilar budaya, pilar identitas karakter budaya itu yang harus dijaga. Jangan kemudian kita tersedot epicentrum politik, baik tingkat nasional maupun daerah, tersedot ke situ. Kalau saya sih berpikir bagaimana momentum penegrian Untidar ini untuk duduk bersama dengan pimpinan daerah, masyarakat, mari jadikan Kedu sebagai suatu kota pendidikan dan pendidikan yang berkarakter, bukan pendidikan karakter, but education with karakter. Karena sesungguhnya namanya pendidikan itu bukan pendidikan karakter, tapi pendidikan yang dengan karakter pelaksanaannya. Tidak perlu ada pendidikan mata kuliah karakter, tidak ada. Semua proses kehidupan itu sebenarnya melibatkan sebuah karakter. Bagi anak sekolah ya cinta ilmu itu kan karakter. Disiplin itu juga karakter. Senang baca karakter, menghormati guru karakter, senang kebersihan itu karakter. Jadi tidak perlu ada mata kuliah khusus. Dan itu semua kalau menjadi sebuah kesadaran gerakan, saya harapkan dan saya bayangkan maka kemudian akan muncul putra-putra daerah yang optimis menatap masa depannya, kemudian yang bisa menghargai keragaman. Kalau dalam UNESCO itu kan belajar itu kan learning to know, belajar untuk tahu apa saja. Jadi perasaan ingin tahu jangan dibunuh. Dan untuk tahu tuh kadang-kadang ya salah, nggak apa-apa. Learning to do. Jadi pengetahuan itu juga harus action dikaitkan. Action itu bisa dalam bentuk praktek, dalam bentuk tindakan, tapi ada kaitan antara to know and to do, itu ada keterkaitannya. Nah, kemudian learning to be apa? Yang kemudian terinternalisasi menjadi karakter. Yang terakhir apa? Learning to live together. Bisa hidup bersama. Bersama itu apa? Accept the difference, ya, respect the difference, share the difference. Menerima perbedaan, menghargai perbedaan, sharing perbedaan. Indonesia itu plural sekali. Nah, ini kalau saja dilatih ya, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kemudian dengan apa ya, guru-guru yang perlu dilatih dan prosesnya itu diamati. Ada proses. Jangan sekarang ini belajar itu mengejar lulus dan untuk ke sana rela di-drill oleh bimbel dengan belajar. Jadi kalau anak udah kelas 3 itu bukan murid lagi sekolah tapi murid bimbel. Ada sebuah proses keutuhan pertumbuhan anak-anak.
Ya itu salah satu bagian dari concern THF, yaitu bagaimana memajukan, memelihara aset-aset yang ada. Kita berharap bahwa nanti akan tumbuh besar dan THF tidak tertarik untuk mengklaim mengurusi. Ibarat punya anak, kalau anak itu tumbuh besar, sudah senang THF. Nanti kita akan mencari, mengembangkan yang lain lagi. Tentu masih perlu pendampingan, tapi kami tidak berpretensi untuk menguasai, memiliki, tidak. Tapi kami mensupport. Ya saya di situ tidak ahlinya ya, tapi sungguhnya ya di Indonesia ini banyak orang baik, banyak orang mau keluar duit kalau tujuannya itu jelas. Orang ke politik aja triliunan mau kok. Dan lihat aja ketika terjadi bencana alam, orang mau kok, lebih-lebih untuk pendidikan. Tapi persoalannya memang harus ada kejelasan gagasan dan ada kesungguhan, ada orang yang bertanggung jawab, ada trusted institution dan trusted people. Orang mau bantu. THF ini masih harus kerja lebih serius bersama semangat reformasi ini. Pengurus kita kan sibuk masing-masing ya, tapi perlu kita sering ketemu, berpikir hal yang strategis, dan tidak harus kita melakukan. Kita sharing, kita bagi pada mereka-mereka. Jadi kita hadir membantu, memberikan satu gagasan, wawasan untuk orang lain, bukan untuk THF sendiri. Sampai hari ini semuanya yang kita perjuangkan kan gagasan untuk majukan. Jadi kemenangan ide, tidak harus orang. Kalau toh orang tidak harus jadi anggota, tidak apa-apa. Tapi kalau bergabung juga silahkan, karena concern kita itu adalah bagaimana melakukan ajakan, penyadaran, sharing ide. Yuk, banyak potensi yang perlu kita kembangkan. Jangan kita sibuk dengan yang rutin kita sendiri, nggak ada habis-habisnya. Urusan sendiri keluarga kan nggak akan habis-habis. Melibatkan berbagai pihak, komunitas sekolah, climate, school culture, school climate ya, mana lalu budaya keluarganya dipengaruhi, lalu bagaimana budaya pemerintah, lalu jalan masyarakat, itu tuh berkait-kaitan. Anak sekolah itu sangat banyak, berat sekali di sekolah. Juga mereka tidak merasa nyaman, aman, menggairahkan. Di jalan juga tidak aman. Di keluarga bukan ekonomi, belum lagi pemerintah sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi itu berkait-kaitan. Kita ini serius loh. Problem kita ini serius sekali. Kalau kita garap betul-betul belum terlambat. Tapi kalau tidak, semakin berat lagi nanti beban bangsa. Kalau pendidikan tidak dibenahi, semakin berat. Bagaimana memberdayakan masyarakat? Belajar itu menyenangkan. Sekolah yang bagus, yang muridnya nggak mau pulang sebentar, senang. Kemudian terjadi kompetisi antar daerah-daerah, maju olahraganya, sekolahnya. Jadi kepala-kepala daerah, wali kota, bupati itu bergairah. Jangan hanya kampanye sendiri, gairahnya majukan. Kemudian menciptakan lapangan kerja, infrastruktur, berbagi. Sekarang kan, waduh, perjalanan yang tadinya hanya 3,5 jam, sekarang 10 jam. Jadi fasilitas publik ini membuat frustasi. Gunanya desentralisasi itu biar semakin dekat, jangan menggantungkan pusat.
Jadi itu ke depan ada proses politik, proses demokrasi yang harus kita push terus agar melahirkan ide-ide pemimpin yang baik, yang menggerakkan masyarakat, memberdayakan, menginspirasi. Budaya kita ini sangat kaya sekali, baik bahasa, tradisi, agama itu kaya sekali, dan ini kan bagian dari kehendak Tuhan. Tuhan kalau mau bisa diciptakan wajah orang semua seragam, nggak bebek semua, cantik semua, kita kan tidak menarik. What's a boring life kalau semua seragam? Ini kan keindahan. Let's celebrate the differences. Let's celebrate the diversity. Keragamannya kita rayakan. Keragaman hayati luar biasa. Flora, fauna, budaya kaya sekali Indonesia ini. Jadi jangan kemudian ingin menang sendiri, mendominasi, menghancurkan ini. Tinggal aja buat negara kecil sendiri seragam semuanya. Betapa menjemukan. Saya takut ya kalau kita nggak bisa mensyukuri akan hilang, rusak. Anugerah alam budaya yang begitu luas dan kaya ini bisa hilang kalau kita nggak bisa mensyukuri. Ya, saya ingin bahwa jangan orang itu fokus di Jakarta saja. Indonesia itu luas. Jadi tolonglah disadari keluasan keragaman Indonesia dengan kita peduli pada daerah-daerah yang lain. Sekolah yang inklusif itu mestinya juga sekolah yang di situ ada multi etnis, di situ gurunya, tidak muridnya, gurunya paling tidak. Makanya saya ingin di Jakarta itu ada guru-guru yang dari Aceh, dari Papua, itu baru memberikan penyadaran pada anak. Bagaimana kalau kita ngomong plural itu diwujudkan dong miniaturnya. Di pemerintah itu ada berbagai suku kerja di situ. Di perusahaan ada. Ini kan kita muji-muji plural, tapi apa? Nggak ada prakteknya. Sedikit sekali. Kayak seperti Hambalang olahraga. Kenapa nggak dibangun di Papua? Sana banyak anak pintar sepak bola. Bangun aja di sana. Bangun di sini. Kenduri korupsi lagi. Kenapa berbagai fasilitas olahraga tidak dibangun di sana? Sama. Jadi THF tidak hanya bicara Magelang, tapi sehingga kita ingin bersama-sama, ayo dong